Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, hadir lagi Pak Suryatin. Halo Pak, selamat datang kembali di studionya Komsos Keuskupan Bandung. Iya, terima kasih kita hadir lagi. Iya, hadir lagi. Karena udah ada yang nanya juga. Ke saya sudah ada yang nanya, ke Pak Suryatin juga sudah ada yang nanya ya. Kapan hadir lagi ngobrol lagi nih di program Bisik gitu. Betul. Nah, kita bakal ngobrolin seputaran bisnis. Oh, tentu tidak ya. Kalau Pak Suryatin ada di sini pasti ngobrolinnya seputaran AI. Iya. Nah, Pak Suryatin, episode part 1, part 2 sebenarnya kita sudah mengupas tuntas ya mengenai si AI gitu. Apa AI dan lain sebagainya. Tapi mungkin ini ada Sobat Komsos yang baru nonton nih episode atau part 3 ini gitu. Boleh tolong dijelaskan kembali nih ya, apa sih sebenarnya si AI ini gitu. Meskipun mungkin banyak yang sudah tahu tapi penjabaran panjangnya gitu Pak. Iya, sebenarnya kita obrolkan itu bagian dari keluarga besar AI yang sekarang disebut dengan generative AI. Nah, generative AI itu memang satu kelompok khusus tentang AI yang lahirnya baru 2022, diluncurkan oleh OpenAI yang sekarang dikenal dengan ChatGPT ya. Kenapa disebut generative AI? Karena generative AI itu berarti AI yang kalau ditanya sesuatu, diminta untuk mengulas sesuatu, diminta memberi informasi sesuatu, dia lalu bisa mengenerate apa yang kita perlukan dan apa yang kita minta. Dan karena dia mempunyai basis data yang luar biasa besar, jadi kalau kita tanya sesuatu, jawabannya itu sangat kaya, sangat lengkap. Dan bisa dibilang akurat atau hampir. Ya, dari pengalaman menggunakan beberapa yang besar, ChatGPT termasuk, Gemini termasuk, hampir akurat ya, hampir akurat. Karena memang populasi data dan informasi yang dia miliki sangat besar. Dan itu mudah dibayangkan saja ya, karena Gemini misalnya keluar dari Google. Dan Google punya Google Search kan, dan dia punya data begitu banyak kan, di seluruh internet yang dia akses itu. Dari situlah dia kemudian kalau ditanya sesuatu, diminta menghasilkan ulasan sesuatu, ide sesuatu, dia pasti bisa memberikan, dan makin hari, makin lengkap, makin akurat. Karena yang ada bisa dibilang tim pengajar AI itunya sendiri ya? Ya, jadi generative AI itu sangat tergantung apa yang disebut training. Jadi dia di-train dengan data-data ya, dan dia di-train terus dengan data-data, dan makin dia sering berhubungan, makin dia sering digunakan oleh penggunanya, dia juga belajar. Jadi karena itu dia makin lama makin pintar. Nah, itulah generative AI ya, generative AI yang sekarang ini menjadi lifestyle. Karena digunakan hampir setiap hari, ada banyak orang yang dalam pekerjaannya atau dalam kegiatan menggunakan Gen AI ini ya sudah beberapa kali dalam satu hari. Tapi bisa kadang-kadang gini ya, misalnya saya gitu, contohnya, saya tidak selalu menggunakan AI kok gitu. Emang apa saja sih sebenarnya gitu kan, yang termasuk dengan generative AI. Tanpa disadari, saya mungkin sudah menggunakan Gen AI ya kan Pak gitu. Begitu juga dengan Sobat Komsos. Misalnya kayak kita bertanya yang tadi kan ke Google Search gitu, terus dia menjawab bla 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 based on data dong. Nah, sebenarnya itu kita sudah menggunakan si AI itu, atau bagaimana nih menjelaskannya? Jadi kalau search engine, search engine ada sedikit kemampuan seperti itu. Kalau dia search, tentu dia mencoba untuk menemukan jawaban yang terbaik. Tapi dia bukan generative AI. Ya. Nah, sekarang search engine itu memang ditempelkan dengan Gen AI. Ya, misalnya Google Search Engine itu ditempelkan dengan Gemini, sehingga dia bisa menjawab lebih
lengkap, lebih akurat. Tapi yang platformnya benar untuk Gen AI itu adalah Gemini, kemudian ChatGPT, kemudian Meta mengeluarkan yang kita pakai di WhatsApp itu. Iya, gitu. Yang saya sering ngobrol itu ya. Sering ngobrol itu. Lalu juga Microsoft yang besar-besar itulah mengeluarkan semua. Tidak hanya itu, lalu keluar anak-anak dan kategori yang macam-macam. Yang paling sering dipakai kalau kita lihat WhatsApp itu yang bisa generate video, ya toh. Kita kasih fotonya bisa dibikin bergerak gitu, atau kita kasih segala macam itu. Jadi yang fun begitu itu banyak dipakai. Itu generative AI juga gitu. Oh, masuknya ke situ. Ya, dan yang terakhir sebetulnya Google sudah mengeluarkan namanya Veo 3. Veo 3 itu kita bisa bikin film hanya dengan prompt. Jadi kita katakan saja, tolong saya dibikinkan film, ada pesawat stealth dari Angkatan Udara Amerika, begitu di pilotnya itu seorang Irlandia, umurnya kira-kira 40 dan seterusnya gitu. Kalau kita tulis kalimat itu, nanti dia bikin film itu. Wah, hati-hati Om Stef. Atau Om Stef mungkin nanti berniat bikin film pendeknya Komsos pakai itu, Pak Suryadin. Ya, nanti kalau ada meluncur resmi bisa dipakai. Makanya ini banyak sekali ketakutan masyarakat gitu ya, bahwa beberapa pekerjaan itu bakal tergantikan oleh AI. Gitu, ini juga sebenarnya kita udah sempat ngobrol juga ya di part 2 ya. Betul. Ya, menggantikan ada betulnya. Tidak 100% betul. Sebenarnya yang paling betul itu adalah menambahkan. Jadi orang ditambahin dengan kemampuan generative AI itu menjadi orang yang jauh lebih produktif ya. Dan generative AI bisa membantu orang untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan awal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang. Orang tidak punya kemampuan untuk ditanya sesuatu lalu buka semua data yang dia punya gitu, yang jumlahnya besar sekali dalam tempo detik menghasilkan sesuatu, nggak bisa. Jadi sebetulnya ini augmentation itu menambalkan gitu ya, menambahkan generative AI ini pada kemampuan manusia untuk dia makin lebih produktif ya, dan lebih high level gitu. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang tadi mengumpulkan data, menganalisis, kompilasi dan merumuskan ini dalam satu rumusan yang lengkap dan cukup padat begitu, ya itu orang nggak mampu gitu. Oke. Berarti sekarang sudah masuknya ke dalam era advance Gen AI karena dianya semakin maju gitu ya. Maju. Dan terus dia makin maju terus. Dalam setiap, jadi ketemu kita terakhir dan ketemu hari ini tuh ada begitu banyak kemajuan yang waktu itu belum ada. Iya. Paling up to date apa, Pak? Ya itu tadi misalnya Veo 3. Veo 3 itu. Ya, Veo 3 itu salah satu yang. Tapi kan belum keluar. Beta versionnya udah. Oh, beta versionnya sudah keluar ya. Jadi kemudian ChatGPT tidak berhenti. Dia mengeluarkan ChatGPT O3 yang paling baru. Dengan segala macam. Jadi semua itu akan terus ya, terus karena mereka di antara mereka sendiri juga balapan. Gemini itu kan bersaing semua ya. Itu kan Gen AI-nya bersaing, kitanya juga. Jadi Gen AI-nya nggak berhenti. Kalau misalnya Gemini berhenti gitu dengan tidak mengeluarkan versi baru dengan kemampuan apa yang baru, ya yang lain maju ya dia kalah, lama-lama ditinggal kan gitu. Berarti selalu upgrade ya? Selalu. Itu bisa dibilang tiap detik atau tiap menit? Enggak ya? Harian. Tapi begini, harian. Kan sudah kita bilang di episode sebelumnya, ini memang penggagasnya ini dan perusahaan-perusahaan yang besar yang uangnya sangat banyak itu menginginkan mengcopy kemampuan manusia menjadi kemampuan mesin. Ya, yang saya bilang, saya tidak percaya bahwa itu bisa tercapai gitu. Tapi mereka akan terus mendekatkan ini. Ya. Kalau misalnya udah kayak gitu, kita sebagai manusia harus punya kendali diri yang kuat juga dong, Pak, agar kita tidak tergantung kepada Gen AI. Betul. Jadi masalahnya begini, makin kita hidup di era yang makin aneh ini, yang akan menjadi era yang makin aneh ya. Makin aneh, makin advance kan. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan sampai ke tahap ini dalam hidup. Dan itu sudah jadi lifestyle. Ada jutaan umat manusia di bumi ini yang sudah menggunakan Gen AI itu rutin. Ada banyak perusahaan yang menggunakan juga secara rutin. Nah, lalu
setiap hal yang baru muncul dalam era digital ini, itu sudah saya katakan di episode sebelumnya, itu satu koin dengan dua sisi buruk dan sisi baik, sudah nggak bisa dihindari itu. Ya, itu sejak internet lahir sudah debat sisi buruk, sisi baik. Tapi sisi baiknya terlalu banyak untuk diabaikan. Jadi akan terus hidup, Nah, kalau sudah ada sisi buruk, sisi baik, itu akhirnya kendali. Karena nggak ada yang bisa mengendalikan kita kan. Kita memakai sendiri, ya toh, terserah kita, gitu kan. Jadi akhirnya zaman yang makin kompleks dan makin advance ini memang membutuhkan manusia yang makin punya kendali diri, yang bisa mengendalikan dirinya. Tapi gini ya, karena kita selalu menggunakan, atau misalnya ada yang saya tidak mau menggunakan karena saya tidak mau menjadi budak teknologi misalnya kayak gitu. Tapi kan seperti yang episode yang lalu kita ngobrolin juga, Pak Suryatin bilang bahwa kita nggak bisa gitu kan, karena kita akan ketinggalan banyak gitu. Apalagi misalnya perusahaan gitu, meskipun ada beberapa perusahaan yang melarang nggak boleh dipakai di kantor misalnya, karena nanti takutnya akan ada beberapa data yang bocor gitu. Tapi mau tidak mau memang harus menggunakan itu ya Pak ya. Dan kalau misalnya kita, oke lah sekarang misalnya ada perusahaan yang sekarang akhirnya mau gitu, yang harus mengendalikan diri si perusahaan atasnya gitu, atau si karyawannya. Ya, dua-duanya. Kalau itu masuk dalam proses usaha, ya di dalam perusahaan tersebut itu harus, kalau dia sudah rutin ya memakai ini seriously ya, dan dipakai benar-benar untuk tujuan bisnis yang dia mau capai, itu harus ada satu tim ya. Tim AI-nya itu harus dipimpin seseorang yang sudah senior, yang sudah mengalami banyak masa asam garam lah gitu ya kalau bahasa kita. Dan dia mesti bijak. Karena dialah yang kemudian memberitahu kepada semua tim dan seluruh perusahaan itu, ini yang boleh kalian lakukan, ini yang tidak boleh kalian lakukan. Di situ mulai bermain itu norma, etika, moral, di situ harus dipasang itu. Kalau itu tidak dipasang, liar, rugi bagi perusahaan, dan itu belum tentu aman gitu kan ya. Tapi sebetulnya harus built-in di masing-masing usernya itu, pengguna itu, kita masing-masing ini harus punya itu juga gitu. Caranya, punya batasan itu juga. How? Kalau gini, kalau kita hidup nggak pakai norma, nggak pakai standar norma, nggak pakai standar etika, nggak standar moral, ya bubar dunia ini, gitu kan ya. Kita misalnya, kita di Indonesia ini ya, contoh aja ya, standar norma kita itu nggak tinggi gitu ya. Karena apa? Kalau kita berhenti di depan liftnya mau datang, terbuka, di dalam banyak orang, itu norma yang wajar, itu kita minggir. Biar mereka keluar. Dia keluar dulu, dan terus masuk aja gitu. Itu ruwet itu. Tapi itu banyak kita lihat. Orang Indonesia dikenal nggak bisa antre. Susah untuk menunggu gitu ya? Ya kalau nggak bisa antre, itu norma standarnya rendah sekali. Dia merasa hebat gitu, bisa jam begitu banyak orang. Tapi itu standar normanya, standar etikanya jelas nggak ada gitu. Nah kalau itu contoh-contoh itu terjadi untuk semua hal, dan termasuk untuk Gen AI ini, lalu dia serampangan, ya kacau gitu. Karena ini punya dua sisi ya, tadi ya. Mata uang tadi ya. Ya, selain norma etika moral itu untuk kepentingan tadi yang saya katakan, kehidupan sehari-hari, ini juga kejahatan. Bisa dipakai untuk banyak hal, untuk mensupport kejahatan. Nah terus kendalinya siapa kalau bukan dirinya sendiri kan gitu. Berarti kita pribadi nih, secara pribadi tahu batasan norma yang harus kita punya standar norma itu seperti apa gitu, sampai mana gitu, untuk menggunakan si Gen AI. Ya, sebelum ke situ, secara umum norma etika moral itu dibangun sejak kita balita. Secara umum itu. Jadi kalau kehidupan keluarga itu, dan banyak keluarga mungkin di Indonesia sangat banyak yang tidak peduli atau tidak aware, saya nggak tahu ya, bahwa dia itu harus menanamkan standar itu, karena kita manusia ini diajari oleh orang tua nomor satu.
Jadi dia harus memberitahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kau perlu lakukan, mana yang jangan dilakukan. Sejak kecil harus diberitahu. Kalau bawa anak kecil masuk ke mesin ATM, itu ruang ATM, anak kecil kan biasa kan buang semua ditepokin. Terus itu nggak diberitahu. Nah, jangan begitu. Ya toh, mengganggu orang gitu noise-nya. Atau di restoran kan kita lagi makan, anaknya liar kemana-mana, itu orang seneng gitu, orang tuanya. Lu seneng, gue sih kagak. Karena pasti ada yang merasa terganggu ya. Itu kan dia harus ngasih tahu anaknya dan memberitahu kenapa apa itu jangan dilakukan gitu. Karena itu hal-hal yang tadi yang harus ditanamkan. Nah, ketika sampai masa Gen AI ini sama, orang tuanya harus paham Gen AI itu apa sekarang ini ya. Kalau dia abai, dia nggak bisa memberitahu kepada anak-anaknya. Berarti orang tua zaman sekarang harus melek teknologi ya? Iya, harus melek. Para pendidik harus tahu bahwa zamannya berubah. Dan ada banyak hal yang anak-anak harus ketahui supaya punya batasan tadi. Selain supaya bisa menggunakannya, tetapi juga diberitahu batasannya apa. Tapi kan itu di saat anak-anak yang masa sekarang nih Pak, masa sekarang ya memang sudah besarnya dengan Gen AI kan. Kalau misalnya kayak yang sudah ngantor gitu ya, saat sudah dewasa, ternyata baru ketemu nih, baru menggunakan si Gen AI. Nah, batasan standar norma yang bisa kita pegang tuh yang seperti apa gitu, agar kita tidak liar dan kita juga tidak jadi budaknya si Gen AI ini gitu. Jadi beberapa hal ya kalau kita menggunakan Gen AI. Satu, jangan pasrah bongkokan gitu. Jadi apa yang dia katakan itu sudah saya ambil gitu ya. Dewa benar berarti gitu ya. Jadi dia merasa bahwa yang semua yang dihasilkan Gen AI itu 100% benar. Itu salah. Itu salah sama sekali. Pada at the end of the day, kalau kita sudah menggunakan itu harus double check oleh orang. Ya, oleh orang. Kalau itu sesuatu subject matter yang rumit, harus ke ahlinya. Tanya ke ahlinya, ya, itu satu. Kedua, Gen AI ini sedemikian nikmatnya bagi kita untuk mendapatkan, katakan saya mau riset ya, saya ditanya oleh orang, Pak, beli saham perusahaan A atau perusahaan B, perusahaannya dia sebut, stoknya dijual di BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Ya mudah bagi saya masukin itu. Saya kasih prompt dia, tolong ya, saya mau kalian Anda membandingkan ini antara perusahaan ini dan perusahaan ini. Beri saya highlight ya, apa bedanya dan menurut kamu setelah kamu analisa ini mana yang bagus gitu. Untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Beri dia 5 menit dia keluar. Itu mudah, semudah itu. Artinya apa? Godaan bagi kita untuk menjadi plagiat itu sangat besar. Itu berlaku untuk mahasiswa, berlaku untuk guru, berlaku untuk kita semua. Jangan plagiat. Kamu boleh mengumpulkan itu semua, tapi kemudian bacalah itu, cernalah itu, simpulkanlah itu. Lalu itu yang Anda omongkan. Itu yang kedua. Jadi kayak gitu itu harus diketahui ya, harus diketahui karena berbahaya gitu. Kalau kita 100% percaya kepada Gen AI tanpa counter check ya, ada kemungkinan dia salah. Kalau kita menjadi plagiat terus menerus, akhirnya kita bodoh. Karena kita nggak mikir juga gitu ya. Ancaman terbesar itu adalah kita bodoh. Karena dia mengerjakan semua yang kita tidak bisa kerjakan dan wah bagus. Hasilnya tuh bagus, bukan main-main gitu. Ya. Itu. Wah, berarti ini iya, kadang-kadang gini ya, kalau misalnya sudah ada nih disuguhin gitu kan. Udah keluar semua ya udahlah ya gitu kan. Pasti ada aja yang kayak gitu kan, Pak. Jadinya atau murid-murid mengumpulkan tugas, dia masuk, suruh jawab Gen AI-nya udah selesai, dia nggak baca lagi, kasih ke gurunya. Terus gurunya lihat wah bagus 100. Tapi dia nggak ngerti. Nggak dicek. Nah, kalau zamannya sudah di situ. Nah, kalau itu nggak kita ingatkan gitu ya ini bisik kan termasuk kan, kita mau mengingatkan orang bahwa janganlah begitu gitu ya.
Kalau untuk yang tadi menarik juga nih mengenai parenting zaman sekarang gitu ya, yang harus melek teknologi, apalagi di era si Gen AI ini gitu, Pak Suryatin. Untuk orang tua biar anak-anaknya terutama yang masih kecil-kecil lah ya. Kalau yang udah dewasa kan agak-agak susah ya kalau misal paling diajak ngobrol gitu. Kalau yang kecil kan masih bisa dibentuk, Pak. Masih bisa dicekokin gitu. Sebenarnya apa yang harus orang tua nih ajarkan kepada anak-anaknya yang zaman sekarang ini? Sebenarnya basic sekali ya. Banyak keluarga yang orang tuanya kaya, sibuk, ya kaya sekali udah pasti, mungkin itu keluarga jenis yang itu lapisan kaya banget. Terus lapisan yang menengah tapi menengah atas gitu ya, orang tuanya sibuk dagang, sibuk kerja. Saya rasa dia nggak hidup di keluarga ya. Mungkin dia jarang ngomong sama anaknya, hati ke hati nanya ngapain nak hari ini gitu kan. Terus ngobrol spend lah setengah jam di meja gitu ya. Dan memberitahu itu basic banget itu. Dan saya lihat keluarga banyak sekali begitu. Anaknya dikasih babysitter aja sudah. Gua nyaman, anaknya emboh gitu kan. Ya sementara dia bayi sih oke. Tapi kan nggak ada pendidikan apa-apa itu. Nggak ada touch-nya apa-apa antara orang tua dengan anak gitu kan. Nah kalau memang keluarga itu bisa berbicara, bisa sebagai keluarga, ya mulailah misalnya ngatur jam. Kamu boleh pegang HP ya toh dari jam berapa sampai jam berapa. Mari kita bikin agreement ya, terus dikasih tahu ya. Kamu nggak boleh, kalau masih balita dia nggak tahu, dia ya cuman pokoknya yang sudah disiapkan di HP-nya itu yang dia pencetin gitu kan. Kalau udah mulai gede kan dia harus diberitahu. Kamu nggak bisa ngakses begini, yang begitu. Karena apa? Karena ini, karena itu dia harus diomongkan. Ya, itu harus diberitahu semua. Dan kalau itu dibentuk secara direct, sebetulnya tadi membentuk standar norma, standar etika, standar moral si anak itu dalam kehidupan ini. Ini bukan soal teknologi loh ya. Ini saya udah bilang dari kemarin-kemarin, ini lifestyle. Ini gaya hidup orang sekarang. Kalau orang tua itu nggak tahu bahwa gaya hidup orang sekarang, wah ya celaka. Ya celaka, terus terang aja celaka. Dia harus sadar bahwa zaman ini kelihatannya nggak berubah kalau kalian nggak memahami ya. Nggak ada perubahan itu. Ruangan juga begini dari kemarin gitu, ke pasar juga begitu. Tapi di balik itu semua kegiatan ini sudah berubah gitu. Sebenarnya apa sih yang ditakutkan gitu ya? Yang hal yang mengerikan seandainya para orang tua ini tidak memberikan basic tadi standar norma kepada anak-anak zaman sekarang, akhirnya yang nanti besarnya tuh dengan Gen AI gitu Pak. Ya nomor satu dia jadi plagiat, nomor satu yang dia malas, dua malas kan gitu, lama-lama jadi bodoh dia kan gitu. Terus ketiga, kalau dia anak yang ngulik tidak diberi batasan, Gen AI dipakai untuk banyak kejahatan, banyak kejahatan. Ya, jadi kalau kita mengenal phishing ya, jadi menjebak orang untuk ngeklik sesuatu di web tertentu. Webnya itu dibikin mirip banget dengan web sesuatu gitu ya. Yang orang kalau nggak teliti banget dianggap ini bener nih gitu ya. Bener nih bank biasa yang saya akses. Nah kalau sebelum generative AI bikin web yang nyontek sampai mirip banget itu perlu ahli, perlu effort. Kalau sekarang enggak. Saya cuma bilang bikinkan web yang begini. Keluar dia belum. Terus gimana? Dipakai sama dia. Nggak perlu effort berarti ya? Iya, jadi gampang sekali. Menjadi penjahat itu gampang. Bukan penjahat yang dor-dor di jalan. Tapi yang bermain di semua fasilitas dan cara hidup digital ini. Nah, itu ngeri sih ya. Dan itu bukan uang kecil loh ya. Kan banyak scammer yang ketemu kan. Scammer di Indonesia ini banyak sekali. Scammer di Indonesia kemarin baru diberitakan pindah di Thailand, digerebek polisi Thailand. Yang disasar adalah orang-orang kaya tertentu di Australia, yang ketangkap di Myanmar. Itu semua main digital. Kalau untuk dunia pendidikan nih,
Dunia pendidikan yang harus beradaptasi Betul. dengan Gen AI ini. Ya. Bagaimana nih Pak Suryatin? Ini kontroversinya itu begini. Ini penting banget, tapi sulit sekali. Penting banget, tapi sulit sekali. Sulit sekali ya. Karena tatanan universitas misalnya, tatanan sekolah yang sudah mantap itu kan tatanan birokratis sebetulnya ya. Dan di Indonesia mungkin bukan hanya di Indonesia ya. Orang itu yang paling yang paling membuat hambatan itu ego sebetulnya. Jadi kalau saya sudah dikasih satu kepercayaan, saya pegang sesuatu departemen atau sebuah unit, itu langsung ego keluar, jangan ada ya yang campur tangan di sini gitu kan. Lalu kerjasama itu sulit. Padahal untuk ini berubah semua, itu mesti kerjasama kita. Dan semua mesti rendah hati. Kalau di Indonesia lebih sulit lagi ya, karena titelnya mungkin 5. Panjang ya? Ya, jangan. Kalau kita ajak omong, mereka don't teach me. I know everything lah, almost gitu ya. Ya sulit lah ya. Kita mesti rendah hati. Dan kemudian bersama-sama kita harus membangun ini ya, culture dalam sekolah tersebut, culture dalam universitas tersebut, untuk menggunakan AI dengan benar. Dia mesti bikin workshop kepada para guru, workshop kepada para dosen, untuk memastikan bahwa penggunaannya itu begini, bikin kode etik di dalamnya, ya, dan semua ada sanksinya, dan punya teknik-teknik untuk mengamati ya segala macam hal miring yang keluar dari Gen AI. Dan penggunaan sendiri, karena universitas, sekolah yang besar itu akhirnya akan memerlukan generative AI-nya untuk mengelola semua data yang dia miliki, agar dia bisa punya kemampuan melihat bermacam-macam behavior yang penting bagi masa depan. Bukan masa depan yang jauh, tapi untuk planning dalam waktu dekat. Itu akhirnya mereka sendiri harus punya generative AI sendiri. Perusahaan-perusahaan juga sudah punya. Yeah. Ya perusahaan yang gede-gede ya, yang paham ini semua, dan punya sekelompok data scientist di dalamnya. Dia menggunakan internal untuk mengolah datanya sendiri. Jadi nggak bocor kemana-mana. Ya sudah, datamu itu kamu olah dengan teknik machine learning yang namanya large language model, yang sekarang dipakai oleh ChatGPT, dipakai oleh Gemini. Berarti kalau dunia pendidikan, ya berbicara mengenai dunia pendidikan sekarang gitu Pak, penggunaan generative AI ini sudah sejauh mana sih di Indonesia ya, pendidikan di Indonesia nih? Oh, saya rasa sudah jauh ya. Anak-anak SMA juga udah pakai. Kalau dikasih PR pasti dia menggunakan untuk cari jawabannya. Sudah pasti itu. Mencari jawabannya. Lagi-lagi harus di cross check ya. Ya, apakah jawabannya dia pahami, terus dia sempurnakan, atau begitu saja dia serahkan, itu urusan lalu guru, dosen kan, challenge-nya itu kan. Lah, dosen dan guru sulit sekali, lebih sulit lagi kan. Mendeteksinya bagaimana? Iya, bagaimana taunya? Ya, mendeteksinya bagaimana? Artinya apa? Sekarang harus berbeda, menilai mahasiswa itu berbeda. Ya. Harus mencari metode untuk melihat sendiri dan mendengar sendiri anak ini paham. Betul kan? Iya. Itu nggak bisa kertas. Itu pasti project, presentation. Iya, kebanyakan sekarang begitu ya. Iya, mereka... supaya gurunya lihat, nah ini bohong nah gitu. Oh, anak ini memang paham gitu. Lalu dia memberi nilai dari situ. Ya. Kalau dari tadi kan SMA sudah pakai, apalagi universitas gitu ya. Kalau dari yang kecil gitu, itu perlu atau belum perlu dari TK gitu? Ya gitu, itu kita pernah bahas di episode yang lampau ya. Jadi anak-anak itu jangan mulai kecil dibiasakan gadget. Itu yang saya katakan, di Finland sudah dirombak semua. Pendidikan dasar itu tidak lagi menggunakan format digital tapi buku. Balik lagi ya? Balik ke buku. Ini dibatasi sekali.
ini diakses makin lama boleh makin banyak sesuai dengan pertumbuhan kematangan anak, ya. Dan sudah diisi dulu dia. Dan semua sensor motorik juga dilatih dengan baik dulu, baru gadget. Gitu. Jadi jangan happy gitu lihat orang tua anaknya nangis kasih gadget, nangisnya kenceng kasih pet yang lebih gede. Itu tapi bener loh Pak, karena aku ngeliat di TikTok gitu ya. Jadi anaknya setiap diambil si gadgetnya dia nangis kejer, bener deh itu Pak. Nah, itu ya udah kecanduan berarti kan salah. Termasuknya ya. Iya, itu kan namanya screen time. Kalau orang dewasa kita ada screen time-nya. Satu hari itu kita boleh spend berapa lama di situ. Anak kecil juga punya screen time, makanya dia harus diatur. Kamu boleh akses gadget, oke, jam sekian sampai jam sekian. Ketika di rumah, setelah kamu ngapain gitulah. Memanage-nya kan agak sulit juga sebenarnya ya kalau orang tua sibuk bekerja kan. Oh lah iya. Ya di rumah berarti tanggung jawab orang yang memang memegangnya, ya, pengasuh babysitter ya begitulah. Ya berarti harus ada tadi ya standar juga nih dia di standarnya. Jadi nggak boleh kayak ngerombak istilahnya peraturan yang sudah dibuat oleh orang tua. Kebayang ya, ada orang tuanya nurut, nggak ada ya liar gitu. Oke. Kalau sekolah sudah menggunakan, apalagi universitas gitu ya Pak, dunia bisnis juga ini sangat terpengaruh juga ya, sangat. Di Indonesia ini gitu, sangat. Dan punya tantangan tersendiri ya. Punya tantangan sendiri. Biasanya apa perubahan yang terjadi gitu kalau di dunia bisnis? Gini, in general kita banyak bisnis yang nggak care. Nggak care gimana maksudnya? Ya tahu nih ada sesuatu, nggak penting lah, gue juga bisnis begini berapa lama juga oke, gitu kan. Well, ya monggo gitu ya. Tapi zaman akan tidak peduli ya, zaman akan terus gerbek dia sampai suatu hari dia baru sadar, itu telat kalau udah begitu ya. Jadi kurang adaptif, banyak yang kurang adaptif. Memandang ini masih jauh lah, ini ngimpi lah, ini film Hollywood. Enggak. Kengerian film Hollywood. Enggak, ini nyata. Jadi saya kasih contoh aja. Ada perusahaan t-shirt di Portugal, ya toh. Terus si ownernya namanya Don Bosco. Don Bosco ini suatu hari dia posting di LinkedIn. Dia mengatakan, oke, saya sudah sampai keputusan bahwa saya mengangkat ChatGPT menjadi CEO perusahaan saya. Ya, terus apa maksudnya? Karena dia bilang, dia jago prompting pasti, sudah jelas. Jadi dia prompt macam-macam. Apa yang direkomendasikan ChatGPT itulah yang saya lakukan. Itu maksud dia kenapa jadi bisa CTO. Dan dia sebagai perusahaan t-shirt, nama perusahaannya tuh iTastic, kan mestinya iTastic ya, estetis gitu, diganti E-nya jadi AI itu, iTastic Apparel gitu nama perusahaannya ya. Dia cuma pakai platform lain, platform Gen AI juga namanya Midjourney. Midjourney itu kalau dia mau desain kaos, t-shirt, dia cuma masukin teks. Ya, bikinkan desain gambar ya yang nuansanya begini tentang ini, gitulah. Keluar gambar. Dung, gitu kan. Itu yang dia print. Gak ada berapa menit. Iya. Langsung keluar. Itu yang dia print. Jadi dia sudah fully Gen AI gitulah kira-kira, menjalankan perusahaan dengan sangat slim, mungkin karyawannya cuma dia. Sambil owner gitu ya. Soalnya gini, tadi saya tuh sempat nonton juga di di YouTube ya, di channel lain gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kita udah sempat ngobrolin kan ya, yang tidak akan tergantikan, yaitu art director. Art director nih, Om Saf nggak akan tergantikan, sama CEO katanya. Lah, kok muncul?
Well, ini perusahaan t-shirt ya, Iya. tentu saja. Jadi kelasnya lain lah. Oke. Mungkin dia bicara mengenai perusahaan yang besar sekali. Tapi tetap ada perusahaan yang pendapatannya di Cina, pendapatannya itu billions. Ya, dia perusahaan adalah video game. Ya toh? Bilang juga dia, ownernya, saya sudah mengangkat robot co-pilot menjadi CEO perusahaan ini. Karena dia udah tahu, dia bergaul dengan co-pilotnya itu. Waduh. Dan dia tahu ini jagoan banget ini bagi usaha saya. Saya nggak perlu lagi hire CEO. Dia saja jadi CEO-nya. Itu skalanya billion ya, pendapatan omsetnya lah. Jadi perusahaan-perusahaan begitu banyak yang sudah sadar dan menggunakannya secara positif ya bagi kepentingan itu. Ya, kalau yang dibicarakan di YouTube channel itu barangkali ya perusahaan besar sekali gitu ya. Ya nggak bisa lah ya, karyawannya mungkin ribuan. Ya nggak bisa itu. Ya CEO-nya belum bisa mungkin. Belum bisa ya. Berarti karena sudah ada beberapa contoh yang tadi Pak Suryatin bilang kan. Ya, skalanya kecil tadi ya. Skalanya kecil. Kan dimulai dari yang kecil dulu, Pak. Ada efek buruk nggak sih untuk perusahaan-perusahaan? Gini. Kalau misalnya kayak gitu? Gini, hidup kita ini sudah ada 3 komponen sekarang ini ya. Untuk kegiatan usaha itu jelas-jelas banget. Yaitu adalah orang, data, dan otomasi. 3 ini yang dipakai sekarang. Jadi perusahaan yang punya karyawan dan punya data. Harus punya data. Jadi data di Indonesia banyak yang diabaikan gitu. Padahal itu emas, tambang emas itu, ya. Jadi orang, staf, karyawan di perusahaan itu yang memastikan data ini adalah data yang dipilah ya, cleansing namanya, dibersihkan, mana data sampah, mana data yang berguna bagi bisnis, kelompokkan, diatur segala macam gitu kan ya. Nah itu terus dibikinkan machine learning, jadi otomasi itu nanti, mengotomasi macam-macam di perusahaan itu, ya. Jadi itu kehidupan yang sekarang yang harus dipahami oleh para bisnismen itu. Nah, apa terus kecenderungan tadi apa? Efek buruk. Efek buruk kan? Iya. Jadi efek buruk apa yang bisa terjadi gitu kan ya terhadap hadirnya Gen AI gitu ya di dalam mekanisme perusahaan, dalam mekanisme perusahaan. Ya itu sama tadi. Jadi makanya ada perusahaan-perusahaan yang tidak mengizinkan stafnya untuk bekerja menggunakan Gen AI, tapi Gen AI generik gitu ya, menggunakan Meta, menggunakan ChatGPT, DeepSeek dan segala macam itu di kantor, karena itu generik dan kemana-mana itu kan. Jadi jangan itu, walaupun karyawannya di rumah dipakai gitu kan ya. Ya itu bisa dimengerti ya, karena itu kebocoran data, cyber security macam-macam itu berbahaya. Apalagi makin gede perusahaannya, makin jadi sasaran hacking ya. Nah, jadi efek buruknya adalah kalau Gen AI-nya itu kemudian kita pakai secara salah, karena ada efek-efek buruk yang terjadi itu. Tapi yang benar nantinya adalah setiap usaha itu akan mempunyai Gen AI-nya sendiri. Gen AI sendiri itu ada 2 opsi ya. Bisa bikin sendiri kalau dia memang punya sekelompok data scientist yang bisa membuat algoritma, atau bisa banyak platform yang bisa dipakai. Dan platform itu dipakai untuk mengolah data internal, Jadi persoalan tadi bocornya segala macam itu bisa diminimalisir lah ya. Cyber security juga bisa diminimalisir dalam konteks itu. Nah kalau sudah dipakai dengan cara itu ya lebih aman gitu ya. Efeknya lalu efek-efek negatifnya tadi tidak ada. Oke. Pak Suryatin, sebelum kita pamit nih sama Sobat Komsos, di era digital sekarang yang memang semakin maju gitu ya, apa yang closing statement lah yang bisa kita lakukan agar kita tetap menjadi manusia yang bijaksana gitu dalam menggunakan generative AI ini, dan kita tidak juga akhirnya menjadi budak Gen AI, tapi kita bisa hidup berdampingan dan dia tetap menjadi tools. Dan seperti yang Pak Suryatin bilang di episode sebelumnya adalah
kita ini tetap pilotnya. Gen AI adalah co-pilot. Betul. Sama, ini kayak wrap up aja ya berarti ya. Jadi gunakanlah Gen AI untuk kepentingan sehari-hari, pakailah. Untuk kepentingan serius pakai, untuk kepentingan usaha pakai, untuk kepentingan iseng-iseng monggo silakan gitu ya. Saya barusan coba ini ya, tanya kepada Gemini dan ChatGPT. Saya ibu rumah tangga, saya bilang, saya cuma punya uang 100.000. Dan uang ini harus cukup untuk saya menyediakan makan siang dan makan malam bagi keluarga saya, anggotanya 5 orang. Tolong beri saya saran. Saya harus beli apa dan saya harus masak apa. Keluar. Ibu-ibu rumah tangga, cobain ya. Cobain loh. Keluar. Oke. Bagus lagi. Menarik. Jadi even ibu rumah tangga kalau lagi gabut, pusing, ini mau apa, use it. Oke. Ya, as long as you have access to this, ya. Jadi pakailah itu. Untuk hal-hal yang seperti itu, that's fine. You don't need to cross check, ya. Tapi bagi mereka yang masuk dalam pendidikan, menjadi pendidik, atau mereka yang bekerja sebagai profesional bebas maupun profesional yang lain, cross check. Jangan terima itu utuh. Ya, saya diminta banyak presentasi. Dulu saya bikin itu pakai PowerPoint satu-satu. Sekarang enggak. Bikin tentang ini, keluar dia blast gitu ya. Enggak saya pakai. Saya pakai gambarnya. Oke. Supaya saya nggak ribet lagi cari gambar kiri kanan gitu. Itu contohnya ya. Karena saya mau presentasi dengan knowledge saya, dengan seluruh experience saya, yang pasti beda dengan si Gen AI ini. Kalau nggak mungkin saya presentasi. Untuk apa saya jualan presentasinya Gen AI terus ditanya bingung sendiri, repot kan. Ya, jadi gunakan itu dengan benar ya. Jangan percaya 100%, selalu cross check ya. Jangan melanggar data pribadi ya. Dan kalau kamu mengambil ini dari something, declare source-nya ini. Itu normal, itu etika itu. Etika. Dan kemudian ya jangan berbuat jahat. Jangan terus punya ide aneh-aneh. Ya. Jangan iseng kayak gitu ya Pak ya. Coba oh ini bisa nih. Bahaya stop, boleh sampai situ stop ya. Jangan dilanjutkan. Jadi itu beberapa saja. Mungkin terakhir yang barangkali menarik saja. Saya lagi mikir ya. Dalam waktu tidak lama lagi rumah sakit misalnya, itu akan punya menu layanan. Menu layanan saya perkirakan begini. 1, saya bisa ke rumah sakit untuk konsultasi dokter kan. Terus rumah sakit itu menyatakan, oke, pilihan pertama, saya layani konsultasinya, tapi konsultasi saya peroleh semuanya dari Gen AI. Bisa loh, bisa ya. Coba aja. Saya sakit ini. Saya mohon Anda bisa memberi ulasan ini dan apa yang harus saya lakukan, obat itu nggak pasti keluar. Itu 1. Itu menu pertama. Atau kamu mau konsultasi ya toh dengan dokter, tapi dokternya ini riset dulu pakai Gen AI. Gitu. Baru nanti konsultasi kamu. Itu menu kedua. Menu ketiga adalah pasien mau konsultasi, tapi saya bawa riset saya. Terus cross-check dengan dokter. Itu menu ketiga. Menu keempat yang tradisional. Ya saya datang ketemu dokter, ya dokter only konsultasinya. Saya rasa zaman itu nggak akan lama ya. Di luar negeri sudah ada yang begitu? Atau? Belum. Belum. Tapi saya rasa mereka sudah melihat potensi itu akan terjadi. Kita tunggu part yang selanjutnya, apakah sudah kan cepet ya kan? Loh, selalu cepet kan? Asal kita nggak ketemu tiap hari, berikutnya akan ada hal baru lagi. Wah, seru nih. Kita tunggu update-nya nih seputaran generatif AI ini. Aduh, Pak Suryatin bikin deg-degan aja selalu nih. Enggak lah, ya enggak. Oke, Pak Suryatin, terima kasih ya
sudah hadir. Terima kasih. Dan semoga kita juga semakin bijak dalam menggunakan AI. Saya harap demikian. Jadi jangan jadi brutal, jangan jadi seenaknya lah. Pokoknya harus ada norma etika yang tetap kita pegang di saat kita menggunakan generative AI. Kita pamit ya, Pastor Eten sama Sobat Komsos. Sobat Komsos, terima kasih sudah menyaksikan episode Bisik kita kali ini. Kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa.